Di awal film memperlihatkan pria bernama Victor Redek yang saat itu mendatangi seorang jurnalis Jerman yang cukup terkenal. Diketahui si jurnalis ini tidak suka dengan pemerintahan Amerika, terutama CIA. Apalagi dalam 1 bulan kemarin CIA dicurigai telah menghabisi beberapa pejabat Eropa. Sementara alasan Redek menemui si jurnalis yaitu untuk memberikan bukti atas tindakan CIA dalam menghabisi beberapa pejabat Eropa tersebut. Namun ketika si jurnalis hendak memeriksa berkas bukti yang diberikan oleh Redek, tiba-tiba ternyata selama ini Redeklah yang mengkambing hitamkan CIA atas kejahatannya. Bahkan para pejabat yang dikabarkan tewas oleh CIA sebenarnya itu adalah ulah Redek. Singkat cerita, berita mengenai tewasnya si jurnalis dengan cepat menyebar ke negara-negara Eropa bahkan dunia. Terlihat para warga Eropa yang semakin gedek dengan CIA karena mereka pikir pasti CIA lah yang sudah menghabisi si jurnalis. Mengingat dalam beberapa waktu kemarin si jurnalis memang sering mengkritik pedas CIA. Is the CIA murdering journalists? Kemudian seorang menteri Yunani dengan tegas mengatakan apabila CIA sampai terbukti bersalah, maka ia akan mengajak negara-negara Eropa lainnya untuk mengutuk Amerika Serikat, terutama intelijennya. But this time, the chip directly... The chip that will benefit mankind is... Today we have some very exciting news for you all. Adegan berpindah ke kantor pusat CIA. Lalu kita diperkenalkan dengan salah satu agen bernama Kate yang saat itu sedang menganalisis CCTV di kejadian tewasnya si jurnalis. Setelah lama mengidentifikasi, akhirnya Kate melihat Redek yang kala itu baru turun dari sebuah kereta. Kate langsung curiga terhadap Redek sebab selama ini Redek dikabarkan telah tewas namun nyatanya masih hidup. Kemudian Kate segera melaporkan temuannya itu kepada ketua CIA bernama O'Malley, ini orangnya. Di sini terungkap kalau Redek dulunya adalah anggota CIA yang dikabarkan tewas 5 tahun yang lalu. Sebelum dikabarkan tewas, Redek memang pernah mengancam akan menghancurkan CIA. Victor Radek. Security footage from the Thessaloniki train station 2 days ago. Adegan berpindah ke kota Philadelphia, Amerika Serikat. Lalu kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Val yang saat itu hendak menemui seseorang. I'm the bricklayer. Setelah mengobrol panjang, kita akhirnya tahu kalau Val ini merupakan seorang tukang tembok. Kemudian Val langsung mengerjakan pekerjaannya itu dengan sepenuh hati. Walaupun hanya sebagai seorang tukang tembok, tapi Val begitu menyukai pekerjaannya tersebut. Setelah pulang bekerja, Val mampir ke sebuah kafe untuk rehat sejenak. Namun saat masuk ke dalam, Val dibuat terkejut karena di sana sudah ada si ketua FBI bersama dengan Kate yang tengah menunggu. Di sini akhirnya terungkap kalau sebelum Val menjadi seorang tukang tembok, dulunya ia adalah mantan CIA yang terkenal begitu brutal. Bahkan beberapa kali Val juga pernah bertugas dengan Redek yang sekarang menjadi pengkhianat CIA. What do you want? Is that what we are? Kemudian si ketua CIA menjelaskan kalau ia dan Kate datang menemuinya, yaitu mengajak Val untuk kembali bergabung dengan CIA demi bisa menangkap Redek. Karena apabila didiamkan, Redek akan terus mengadu domba antara Amerika dengan negara-negara Eropa. Mendengar penjelasan tersebut, Val ternyata menolak ajakan si ketua CIA untuk bergabung karena Val lebih suka menjadi seorang tukang tembok. It's your fuck up, Val, and you need to fix it. Setelah itu, Val kembali ke atas gedung dengan niat melanjutkan pekerjaannya. Hingga tak lama, Val diserang oleh 2 orang pembunuh bayaran suruhan Redek.
Pada akhirnya, Val mampu meratakan kedua-duanya. Keesokan paginya memperlihatkan Val yang sekarang menerima misi dari CIA akibat kesal dengan serangan Redek semalam. Kemungkinan Redek menyangka kalau Val kemarin langsung menerima tawaran dari CIA, padahal kita tahu Val sempat menolak tawaran tersebut. Kemudian untuk misi menangkap Redek, Val dan Kate dikirim ke negara Yunani sebab Redek disinyalir berada di sana. Di tengah perjalanan, Kate sempat memeriksa data-data CIA mengenai kenapa Redek begitu sangat membenci CIA. Ternyata waktu dulu Redek ditugaskan oleh CIA untuk memata-matai mafia Rusia. Namun ketika sedang bertugas, ternyata keluarga Redek dihabisi oleh mafia Rusia tersebut yang berhasil membongkar kedok Redek. Semenjak saat itulah ia menjadi benci terhadap CIA yang dianggap tidak bisa melindungi keluarganya saat dirinya bertugas. Singkat cerita, setibanya di negara Yunani, Val mengajak Kate untuk berkunjung ke salah satu temannya terlebih dahulu. How do you like my pop-up? Ini dia teman Val yang bernama Patricio. Diketahui Patricio adalah sahabat lama Val yang selama ini sering membantu dirinya. Val juga ternyata sudah memberitahu Patricio kalau ia datang ke Yunani untuk mencari Redek sehingga semua yang dibutuhkan oleh Val dan Kate sudah disiapkan. Take two, please. Cell phones, passports, credit cards, driver's licenses. Keesokan paginya, Val dan Kate datang ke sebuah hotel karena selama misi mencari Redek, mereka akan tinggal di sana sementara. Lalu Val menyuruh Kate untuk mandi karena 1 jam lagi mereka akan mulai menjalankan misi. I guess I could use a shower. Namun ketika Kate sedang mandi, Val malah meninggalkannya seorang diri untuk bisa pergi ke suatu tempat. Vale? Ternyata Val ingin mendatangi mantan pacarnya yang bernama Tylo di sebuah galeri seni. Di sini Tylo langsung bertanya apakah Val kembali menjadi CIA. Val pun mengiyakannya dan ia diutus oleh ketua CIA untuk menangkap Redek. Mendengar hal tersebut, Tylo cukup terkejut karena setahu dirinya Redek sudah tewas 5 tahun yang lalu. Kemudian Val bertanya kepada Tylo di mana ia bisa bertemu dengan pemimpin mafia Yunani karena Val yakin mafia Yunani tahu keberadaan Redek. Tylo yang sudah lama ditugaskan di negara tersebut, ia pun mengatakan kalau pemimpin mafia Yunani sering nongkrong di sebuah klub malam di kota sebelah. Sebelum mereka berdua berpisah, Tylo mengingatkan kalau Val harus berhati-hati dengan ketua CIA. Singkat cerita, Val datang ke sebuah klub untuk mendatangi mafia Yunani. Ternyata bos mafia Yunani sudah lama kenal dengan Val karena dulu ia pernah bekerja sama dengan Val dan juga Redek. Tanpa menunggu lama, Val bertanya di mana Redek sekarang. Si ketua mafia pura-pura tidak tahu dan mengatakan Val sebaiknya segera pulang ke Amerika. Hingga ketika Val diberi minum oleh anak buah si bos mafia, tiba-tiba setelah mengajar kelompok mereka, Val memutuskan untuk kabur hingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Beruntung saat itu Kate datang dan langsung membawa Val pergi dari tempat tersebut. Di tengah perjalanan, Kate tampak kesal karena ia malah ditinggalkan oleh Val saat dirinya sedang mandi. Namun untungnya Kate sudah memasangkan alat pelacak di jaket milik Val. Kemudian Val mengatakan kalau alat pelacak tersebut sudah ia pasangkan kembali di baju anak buah si bos mafia. Setelah lama berjalan-jalan, akhirnya kelompok mafia Yunani pulang ke markas dan hal itu bisa dilihat melalui GPS. Setibanya di dekat markas, terlihat mereka yang akan kembali pergi dan hal tersebut bisa digunakan oleh Val untuk mencari petunjuk.
Kemudian Val dan Kate masuk ke dalam untuk mencari petunjuk yang bisa mengarahkannya ke Redek. Ketika sudah lama mencari, akhirnya Val berhasil menemukan sesuatu. Ternyata di dalam sana ada sebuah ponsel milik si jurnalis serta berkas-berkas penting milik CIA keluaran terbaru. Melihat hal itu, Val mulai curiga kalau ada anggota CIA yang telah bekerja sama dengan Redek dan feelingnya mengarah ke ketua CIA. Lalu Val juga menemukan nama target selanjutnya yang akan dihabisi Redek dan nama tersebut mengarah ke seorang jurnalis muda bernama Alekos. Namun bersamaan dengan itu, tangan kanan mafia Yunani datang lalu terjadilah baku hantam. Di tengah baku hantam, Kate berhasil memojokkan si tangan kanan. Namun dengan mudah si tangan kanan kembali merubah keadaan. Beruntung pada akhirnya Val mampu menghabisi si tangan kanan tersebut. Di sisi lain, Redek ternyata sudah mengirim sebuah video ancaman kepada seluruh CIA. Di dalam video tersebut, Redek menjelaskan kalau dirinya menginginkan uang sebesar $100 juta dalam bentuk Bitcoin. Jika keinginannya tidak dituruti, maka Redek akan terus memecah belah Amerika dengan negara-negara Eropa sampai terjadinya peperangan. To prevent this, I demand paying by the US itself. Keesokan paginya terlihat Val dan Kate yang sedang menunggu kabar dari Patricio karena sebelumnya ia sudah meminta Patricio mencari keberadaan si jurnalis muda yang bernama Alekos. Kita tahu Alekos adalah orang yang akan menjadi target Redek selanjutnya. Tak lama dari itu, Val dihubungi oleh Patricio dan memintanya untuk segera ke pasar karena ia sudah menemukan Alekos. You could have been killed. See what? 300 hours of field training. Singkat cerita, Val dan Kate sudah datang ke pasar dan mereka berpencar untuk mencari Redek. Sementara itu, ini dia Alekos yang merupakan jurnalis muda incaran Redek dan diketahui Alekos seringkali mengkritik CIA. Apabila Alekos berhasil dihabisi oleh Redek, maka semua orang pasti menuduh kembali CIA sebagai pelakunya. Terlihat di belakang Alekos sudah ada Patricio yang diminta oleh Val untuk mengawasinya. Namun bersamaan dengan itu datang para demonstran yang meminta pemerintah untuk mengusir CIA dari negara Yunani. Di tengah kekacauan tersebut, Val berhasil menemukan Redek dan langsung meminta Kate dan Patricio untuk mengikutinya. Namun ternyata yang Val ikuti bukan Redek melainkan orang lain. Sementara itu, Redek sendiri akhirnya mempunyai kesempatan untuk menghabisi Alekos lalu bergegas kabur. Confused. Setelah kejadian tersebut, Kate dihubungi oleh si ketua CIA, namun Val melarang mengangkatnya karena ia curiga jika si ketua CIA sebenarnya bersekongkol dengan Redek. Mendengar hal itu, Kate yang tidak percaya, ia pun tetap nekat mengangkat telepon dari si ketua CIA. Yes, sir. Kemudian Val mendatangi kediaman mantan pacarnya yaitu Tailo. Di sini mereka berdua saling curhat mengenai kehidupan mereka masing-masing setelah berpisah. Lalu Tailo bercerita kalau ia sangat ingin pensiun dari CIA dan ingin hidup tenang seperti orang biasa. Akan tetapi hal itu dilarang keras oleh si ketua CIA, bahkan si ketua CIA malah mengancam Tailo. Setelah lama mengobrol, mereka yang terbawa suasana pada akhirnya beranu-anu. Singkat cerita, malam pun gelap. Terlihat Val yang sudah kembali bersama Kate untuk menjemput Patricio. Namun setelah ditelepon beberapa kali, Patricio tak kunjung mau mengangkat telepon. Penasaran dengan itu, mereka akhirnya memutuskan masuk ke dalam. Di sini Val dibuat kaget karena sahabatnya tersebut ternyata sudah koit.
Val menyuruh Kate untuk berhati-hati sebab di dalam tas yang dibawa Patricio pasti sudah berisikan bom. Tak lama berselang, para mafia Yunani datang untuk menghabisi Val atas perintah dari Redek. Kemudian terjadilah peperangan di antara mereka. Di suatu kesempatan, Val diminta untuk menyerah karena ternyata Kate sudah berhasil disandra oleh mereka. Apabila Val tidak mau menurut, maka mereka tidak akan segan-segan menghabisi Kate. Pada akhirnya, Val pun menyerah dan ia akan mendatangi mereka asalkan mereka mau melepaskan Kate secara berbarengan. I'm sorry, Val. Di sini, Val menyuruh Kate untuk pergi sejauh mungkin dan jangan pernah menunggunya lagi. I knew you'd say that. Then you and I can have a little talk. Ketika Kate sudah pergi, Val mendekat ke arah mereka lalu melemparkan tas bom hingga inilah yang terjadi. Setelah itu, Val keluar dan ternyata Kate masih ada di sana untuk menunggu Val. Di tengah perjalanan, Val bercerita kalau dulunya ia sangat dekat dengan Redek dan tidak menyangka kalau Redek akan sejauh ini. Bahkan Redek juga telah tega menghabisi sahabat baik Val yaitu Patricio. Kemudian Val mulai bercerita jika hubungannya dengan Redek dulu begitu baik. Redek dan Val adalah orang yang paling bisa diandalkan oleh CIA dan sering bertugas bersama. Bahkan di suatu ketika, Redek yang sedang berulang tahun, Val sampai menghadiahinya sebuah kaset jazz yang sangat langka. Find him and end this. I'm sorry. I'm sorry about Patricio. Setelah menceritakan semua itu, Kate memberitahu Val kalau si ketua CIA sekarang telah setuju akan memberikan uang $100 juta kepada Redek. Mendengar hal tersebut, Val semakin curiga kalau selama ini Redek memang bekerja sama dengan si ketua CIA. Karena yang ia tahu, Redek dendam kepada CIA atas kematian keluarganya dan mana mungkin Redek menginginkan uang tersebut. Kecuali yang menginginkannya adalah orang yang selama ini bekerja sama dengan Redek. Keesokan harinya terlihat si ketua CIA dan para bodyguard datang ke negara Yunani untuk menemui para agen CIA yang ada di negara tersebut. Setelah mereka bertemu, si ketua CIA mengatakan kalau ia terpaksa memberikan uang $100 juta dalam bentuk Bitcoin sesuai yang diminta Redek, dengan harapan Redek akan berhenti memfitnah CIA. Sementara itu, Redek juga meminta agar uang tersebut diantarkan oleh Kate seorang diri. Di sini, Val sempat mencela si ketua CIA dengan mengatakannya bodoh karena seharusnya si ketua CIA tidak memberikan uang tersebut. Tersinggung dengan hal itu, si ketua CIA langsung memecat Val dan menyuruhnya untuk pulang saja ke Amerika, apalagi Val juga gagal dalam menjalankan misi. Singkat cerita, Kate datang ke sebuah tempat untuk memberikan sebuah flash disk yang berisikan uang $100 juta berbentuk Bitcoin. Ketika Kate hendak masuk ke ruangan yang diminta oleh Redek, tiba-tiba ternyata itu adalah Val dan Val segera mengambil alih pekerjaan yang diberikan kepada Kate. Lalu Val masuk ke dalam dan di sini ia hanya menemukan sebuah laptop yang memang disediakan oleh Redek. Ketika flash disknya dimasukkan, semua uang pemberian CIA langsung tersedot secara otomatis. Di situ juga muncul Redek yang memperingatkan Val karena Val terus saja mengganggu rencananya. Redek memberitahu kalau target selanjutnya adalah menghabisi Menteri Yunani yang sekarang tengah mengadakan pertemuan dengan masyarakat. Mendengar hal itu, Val mencoba mengingatkan Redek atas kelakuannya tersebut. Karena apabila si Menteri Yunani dihabisi, maka akan terjadi peperangan antara Amerika dengan negara-negara Eropa. Namun Redek tentu tidak peduli karena memang semua itu adalah rencananya selama ini.
Setelah semua uang tersedot habis, sambungan pun terputus dan semua pintu yang ada di sana tiba-tiba terkunci. Vale baru menyadari kalau di sana sudah disiapkan sebuah bom yang siap meledak. Dengan tekadnya, Vale terus mencoba bertahan hingga tiba-tiba setelah berhasil selamat, akhirnya Redek muncul dan langsung ingin menabrakkan mobilnya. Beruntung Kate juga datang dan segera mengajak Vale untuk mengejar Redek sampai terjadilah kejar-kejaran. Brace yourself. What? Brace. Sampai di suatu kesempatan, mobil Redek berhasil ditumbangkan oleh Vale. Setelah memastikan Kate selamat, Vale bergegas mendekat ke arah mobil Redek. Namun sayangnya ternyata Redek sudah melarikan diri dari mobil tersebut. Vale pun langsung teringat kalau Redek pasti menuju ke tempat Menteri Yunani yang sedang melakukan pertemuan dengan masyarakat. Adegan berpindah ke Menteri Yunani yang saat itu berpidato di hadapan masyarakat mengenai negara-negara Eropa yang selalu dimata-matai oleh CIA. Di sini si Menteri Yunani juga berjanji kalau CIA terbukti bersalah, maka ia siap berperang dengan Amerika. Kemudian terlihat Vale yang sudah datang ke tempat itu dan ia sekarang tengah mencari keberadaan Redek. Hingga tak lama ia melihat Redek yang menyamar menjadi kameramen dan tengah bersiap menghabisi si Menteri Yunani. Lalu Vale mengambil palu milik tukang tembok dan melakukan hal ini demi menghentikan Redek. Alhasil tembakan Redek meleset dan Vale langsung melumpuhkan Redek. Setelah itu tanpa ragu Vale pun menghabisi Redek, namun harus disusul dengan tembakan polisi Yunani terhadap Vale. Singkat cerita, Vale sudah ada di rumah sakit dan baru sadarkan diri. Terlihat di sana ada Kate dan si ketua CIA yang tengah menunggu Vale. Lalu si ketua CIA bertanya kenapa harus menjadi tukang tembok sebagai pekerjaan Vale ketika keluar dari CIA. Vale menjawab kalau selama ia menjadi tukang tembok, perasaannya selalu ceria. Setelah si ketua CIA pergi, sekarang Kate yang bertanya apakah Vale akan menghabisi si ketua CIA. Vale menjawab kalau dirinya tidak akan melakukan apapun sebelum menemukan bukti mengenai keterlibatan si ketua CIA. Valley will keep what's coming down. So long, Bricklayer. Beberapa hari kemudian, Vale datang ke kediaman Tailo, mantan pacarnya. Tampak Tailo yang saat itu akan meninggalkan negara Yunani. Lalu saat Vale melihat-lihat kaset musik yang ada di situ, Vale tak sengaja menemukan kaset musik yang dulu ia berikan kepada Redek di hari ulang tahun Redek. Seketika Vale menyadari kalau CIA yang telah bersekongkol dengan Redek bukannya si ketua CIA melainkan Tailo. Dengan segera Tailo menodongkan senjata sambil berterima kasih sebab uang 100 juta dolarnya kini ada di tangan Tailo dan tidak perlu dibagi dengan Redek. Tailo juga mengatakan kalau dirinya lah yang selama ini menghasut Redek untuk membenci CIA. Kemudian Tailo pergi dari sana karena ia sudah menyewa para pembunuh bayaran untuk menghabisi Vale. Setelah Tailo pergi, Vale dengan cepat membuat jebakan untuk menyambut para pembunuh bayaran tersebut. Lalu Vale turun dari jendela hingga inilah yang terjadi. Melihat Vale terjatuh, Tailo segera memutar mobilnya dan siap menabrak Vale. Hingga Kate tiba-tiba muncul dan menembaki Tailo yang membuat Tailo harus koit di tempat. Beberapa waktu kemudian memperlihatkan Vale yang sekarang kembali menjadi tukang tembok. Karena pekerjaan seperti inilah yang membuat Vale merasa tenang dan nyaman. Di balik itu, Kate memberitahu si ketua CIA kalau ia dan Vale sempat menganggap si ketua CIA bersekongkol dengan Redek.
Mendengar hal itu, si ketua CIA hanya tersenyum sambil menjelaskan kalau dirinya ini adalah orang yang sangat cinta terhadap negara Amerika. Namun atas kejujuran Kate ditambah misi Kate yang kemarin berhasil, si ketua CIA akan menaikkan jabatan Kate. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.